sebelum saya mulai, ini mau agak berat atau yang ringan-ringan aja? Kalau misalnya halal bihalal, kalau yang berat-berat nggak boleh, karena energi yang berat itu harus didengar dengan baik, nggak boleh sambil makan. Berarti saya yang ringan-ringan aja nih, ringan-ringan aja ya. Kalau yang ringan aja saya nyanyi. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Pak, ini bilang jangan bilang ringan, justru ini berat banget lagu ini. Karena saya melihat wajah-wajah yang kehilangan cinta. Kajian jalan pulang itu, kalau kau tidak bahagia, nggak bisa pulang. Karena pulang ke tempat bahagia, diri kita kotor, nggak bahagia, nggak bisa pulang. Baca di kamus Oxford, home itu artinya the place of origin. Jiwa kita ini aslinya Tuhan, mau kembali ke Tuhan nggak bersih, maka dia nyangkut di alam arwah. Oke, Pak Lulu berdiri sebentar. Kita ngaji nggak boleh teori Pak. Bapak lihat di pintu itu. Bapak lihat makhluk, coba lihat tuh di situ. Lihat Pak, di pohon itu Pak. Nah, ini saya merinding, Bapak bisa lihat. Jadi kalau kita tidak belajar ilmu gaib, bohong belajar agama. Maka begitu saya datang nih, ini orang membawa otak dan hati. Beliau ahli listrik, juga budaya, itu hati. Tepuk tangan luar biasa. Lagu saya tadi itu justru inti materi saya. Kalau lo kehilangan cinta, Bapak Ibu sekalian, kau sudah kehilangan segalanya. Kita bisa bertahan sampai hari ini bukan karena kita hebat dan kuat, because of love, dan itulah inti yang disebut dengan spiritualitas agama. Jadi kalau ada orang belajar agama tambah menderita, saya ulangi, kalau orang belajar agama semakin malam dia belajar terus makin menderita, dia kehilangan agama itu sendiri. Bapak Ibu, oke ini agak berat dikit karena ada saudara nih, nanti mau difilmkan sama beliau ini. Ibu Prof Evi sudah nonton film KKN di Desa Penari? Sudah? Udah tahu rahasia isinya? Ngaji Bu. Jadi kalau kita nonton, kalau nggak didampingi oleh orang yang ahli, Ibu cuma lihat ngerinya doang. Pak Lulu, buat Pak di sini nobar nonton bareng, ajak Pak Mahmahid semuanya di Bapak sekalian, ajak nonton film yang kemarin ini, film Sewu Dino. Udah nonton? Sewu Dino. Jadi kalau kita mau bicara masalah spirituality, kita bicara masalah gaib, karena hidup kita ini sekian persen saja kita bicara metafisika, mostly we talk about metafisika. Kita ini makhluk gaib loh. Yang singgah sebentar, kata orang Jawa, cuma numpang ngombe. Demi Allah, demi Tuhan, dulu saya dengar orang Jawa bilang, urip iku cuma numpang ngombe. Saya nggak ngerti. Batin Bapak Ibu sekalian, hitungan detik selesai. Rupanya hidup di dunia ini cuma satu seruputan saja. Loh, terus kok kita merasa, oh aku 80 tahun, 70 tahun. Itu karena kita terjebak kepada relativity of time. Kita terjebak pada relativitas waktu. Nggak ada besok Bapak Ibu, nggak ada lusa, nggak ada kemarin. Yang ada titik ini. Dan ini saya sampaikan di depan Menristek,
dihadiri oleh ketua LIPI, ketua BSN, ketua BMKG, para profesor. Saya bilang, Prof Jazi juga pernah dengar mungkin, Prof Jazi. Nah, beliau ahli nuklir apa ahli atom, Bu. Nah, ikut ngaji saya di Puspitek. Seminggu dia bingung. Oh, the time tunnel, teori waktu yang kita nggak ngerti. Jadi Pak Lulu tadi pengantar tadi, Pak Lulu itu dahsyat tuh. Nggak kenal sama diri kita. Bapak Ibu, saya konsultan manajemen industri, manajemen perusahaan, saya konsultan ISO sejak tahun 96. Saya pelatih assessor course, kerjasama sama IRCA, International Registration for Certified Auditors tahun 96. Saya termasuk yang membawa ISO ke Indonesia. Saya pendiri lembaga sertifikasi, kemudian 20 tahun lebih jadi konsultan di pesawat Garuda menuju ke Balikpapan. Saya konsultan di Unokal. Ada bisikan gaib, Pak Lulu. Apa kata bisikan gaib itu? Ridwan, kau sudah hebat jadi konsultan, tapi kau tidak kenal siapa kau sebenarnya. Itu di pesawat Garuda. Air mata menetes, kau tidak kenal siapa kamu sebenarnya. Bapak Ibu, saya pulang ke Jakarta, waktu itu saya teleponin klien-klien saya I'm sorry, saya mohon maaf saya berhenti jadi konsultan. Tapi saya fair, saya gantikan saya dengan sahabat-sahabat saya konsultan yang profesional. Menggantikan tugas menjadi konsultan membangun sistem manajemen quality, environment. Jadi ISO 9001 for quality, ISO 18000 for environment, ISO 22000 food safety dan segala macam. Saya berhenti, saya ke RSCM, ke kamar jenazah tak dikenal di RSCM. Di situ saya baru kenal apa itu zahiron wa batinan. Pak, kita lebaran, minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terus selanjutnya apa, Pak? Tidak tahu. Enggak pernah salaman waktu lebaran. Ah, terus panjangnya apa? Prof, kalau salaman gitu, minal aidin wal faizin, lanjutnya mohon. Bapak Ibu, orang sedunia itu kalau ketemuan mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Begitu kita kejar, mana lahirmu yang akan kumaafkan, mana batinmu yang akan kumaafkan. It's different thing. Batin sama lahir itu beda, pulangnya pun beda. Kalau yang ini pulangnya ke lubang liang lahat namanya. Kalau yang batin itu pulangnya ke Tuhan. Nah, kalau pulang ke Tuhan nggak tahu alamatnya, kata Pak Lulu, nyangkut di mana-mana. Pak Sutradara, Pak Reza, nanti kita buat acara bukan pengusir hantu, tapi pencinta hantu. Orang kan hantu dimusuhin, Pak, diusir-usir, dia bingung, aku mau lari kemana? Apa salahku dan dosaku? Aku sudah dihukum di alam arwah, siksaan keabadian. Saya baru pulang dari Lawang Sewu, saya ceramah di situ. Bapak Ibu tahu di lantai bawah itu, basement itu, tadi kan untuk tempat pendingin alamiah, nggak pakai AC. Jadi dinginnya bumi itu sengaja dibiarkan, nanti naik dinginnya merayap ke atas. Di lotengnya sengaja dibuat gentengnya tinggi. Orang Indonesia dibuat jemuran, dibuat gudang. Orang Belanda enggak, itu dikosongkan untuk menyimpan udara dingin, nggak pakai AC. Tapi ternyata ada satu masa di mana tempat itu dijadikan penyiksaan. Coba nanti sana ya, Pak Reza, kita syuting. Kemudian begitu dibuka pintu bawah tanah itu, muncul berbagai macam wajah itu. Apa dia bilang? Tolong, tolong. Itulah ngerinya alam arwah itu. Karena dia nggak bisa pulang, dia tidak bisa kembali ke the place of origin. Dia nggak bisa pulang ke tempat asli Tuhan itu. Wah, pulangnya kemana? Rumah di mana? PSD alamat lengkap. Jalan Pare, Blok C2 nomor 3. Itu alamat tinggal. Habis pertemuan kita, Prof pulang sampai rumah? Insya Allah sampai. Sampai. Kenapa sampai? Sudah hafal. Nah, itu pulang ke rumah, udah tahu alamatnya. My question, if you go back, pulang nanti berpulang, sudah tahu alamat rahmatullah? Big problem. Makanya saya sudah bilang sama orang-orang, jangan kau tenang tidurmu kalau belum ketemu jalan pulang.
Kita pulang tuh pasti. Sahabat saya, jamaah saya, seorang Konghucu. Ibunya Konghucu, dia Christian. Pak Kiai, ibu saya meninggal. Tolong Pak Kiai doakan. Sekarang sedang mau dikremasi di Jakarta Utara. Saya datang ke sana. Saya buka peti matinya. Seret, langsung terlihat wajah. Di situ ada rahasia kepulangan. The secret of faith. Yang gak banyak orang tahu. Kita ini sok-sokan tersibuk dengan dunia, mau gelar apapun kita, nothing. Apapun yang Anda punya dalam hidup ini, semuanya rubbish, perishable. Semuanya hancur binasa. Yang tertinggal adalah awareness. Yang tertinggal adalah kesadaran jiwa. Itu yang akan pulang ke tempatnya. Bapak Ibu, makanya tidak mudah. Mau agama Anda Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, kata kuncinya cuma satu, ketemu nggak rahasia inti agama itu. Kalau tidak ketemu rahasianya, bawaannya mau berkelahi, tok. Sampai mati kerjaannya musuhin orang, sampai mati dia akan menderita. Kenapa? The drive of all activities. 7 istana setan tuh, si dengki buat kelakuan begini, si iri buat begitu, si riya buat begini, si hasad buat begitu, maka sampai mati manusia nggak akan pernah menyampaikan kebahagiaan. Jadi manusia yang tidak memancarkan energi bahagia, sebetulnya dia sedang dipeluk oleh iblis yang 7 itu, the satanic kingdom. Anda suka nonton Pak? Gak suka? Rugi Pak. Ikut saya jadi anggota sufi. Satu keluarga anggota sufi Bapak Ibu. Suka film. Prof, suka film. Tadarus itu. Saya jadi imam sholat jenazah. Begitu mau saya angkat, ya Allah beratnya itu. Kenapa? Ini jenazah, satu bekal pulangnya pas-pasan, yang kedua dia nggak ngerti jalan pulang, terasa getaran di saya. Ini jenazah terasa itu, dia menangis, nggak ngerti jalan pulang. Sahabat saya guru besar UIN, Profesor Dr. Ismail, curhat sama saya, dapat berita kakeknya umurnya 110 tahun. Dapat dengar berita meninggal, langsung dia ngebut ke Solo. Sampai di Solo, kakeknya tuh meninggal kira-kira jam 5 sore, nggak bisa diprosesi karena udah sore. Nah, ditungguilah jenazah, sudah diikat semuanya, dia tungguin, yang lain pada tertidur, jam setengah 5 apa jam 5 begitu subuh, kakeknya terbangun. Dia cerita sama saya, ini yang kita sebut sebagai mati suri, Prof. Terbangun, kebetulan dia sendiri, yang lain udah pada tidur, tadinya kan baca surat Yasin. Mungkin udah datang malam tertidur, dia tinggal sendiri nungguin. Bangun, duduk. Mbah, urip meneh. Mbahnya suka bercanda juga. Kemudian setelah dibuka, ikat lehernya, ikat kakinya itu dibuka. Tahu jawabannya apa? Aku durung ngerti dalane mulih. Kulo iki nggak ngerti bahasa Jawa, kulo iki tiang Medan, cuma niru-niru gitulah kira-kira. Apa artinya itu Mbah? Pak Lulu, aku turun ngerti dalane mulih. Itu cerita kisah nyata. Aku belum tahu jalan pulang. Dia tersiksa dalam 12 jam mati itu, yang disebut mati suri itu. Belum tahu jalan pulang, gelap. Ibu tahu, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca satu hari minimal 17 kali. Ibu tahu terjemahannya, tunjuki kami jalan yang lurus. Sudah setua ini belum ketemu the right path, nggak ketemu jalan lurus. Kata orang Medan, mampuslah kau. Pak Mahid, kalau orang Manado tuh kalau udah ngomong kasar gitu, mampuslah kau kata orang Medan. Kalau orang Manado bilang gimana? Itu udah emosi banget tuh dia. Kalau udah nggak mau kubilangin, mampuslah kau. Itu orang Medan bilang. Kalau orang Manado bilang apa?
Enggak enak apa? Oh, tadi katanya kerajaan Manado. Ya. Betul Pak, betul. Ya saya bercanda sama beliau karena senior beliau Pak Widodo AS, saya bersahabat dengan beliau dengan Pak Prof Marsetio, jadi beliau ini mbahnya angkatan laut, jadi saya bercanda. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ketemu jalan pulang Bu, terus apa yang kita senyumkan setiap hari? Kita pulang nggak ngerti pulangnya kemana, darkness, kegelapan. Terus kenapa kita udah minta dari kecil, umur 7 tahun kita udah belajar sholat, ihdinas siratal mustaqim. Sekarang usia Pak Lulu berapa? 72. Berarti kalau umur 7 tahun sudah belajar sholat, sudah berapa tahun kita sholat dan sudah berapa ribu rakaat? Sudah ketemu siratal mustaqim? Belum. Kok Allah belum berikan kita jalan lurus? Karena kita yang tidak menuntutnya. You are not very serious to find. Kita ini belajar agama itu sambilan, ya sesempatnya lah, secukupnya lah, mampus kalau saya bilang. Belajar pulang kok sempatnya Prof. Saya ngobrol gini dengan Pak Tris Sutrisno. Waktu masih agak muda, ketika umurnya 70 tahun, saya ngobrol berdua karena saya konsultan sekolahnya Krida Nusantara. Dengan Bu Tris Sutrisno, ya, dengan Pak Sutrisno kami ngobrol gitu. Nah, gitu. Tentang jalan pulang, karena banyak orang sok-sokan gitu. Nggak ngerti jalan pulang, sok-sokan tenang. Oh, nggak bisa. Harus belajar jalan pulang. Bapak Ibu sekalian, 18 tahun nation saya, Roadmap to Heaven. Di sini ada tulisan Roadmap to Heaven tapi dicopot. Jalan menuju surga. Kalau belum ketemu jalan menuju surga, Pak Lulu, berdiri sebentar Pak Lulu. Pintu masuk ke depan sana, namanya apa tadi yang kita foto-foto tadi? Foto-foto tadi? Majapahit Corner. Majapahit Corner. Pintunya mana Pak? Oke, perhatikan. Ya. Oke. Mana pintunya? Angkat tangannya Pak. Tahan ya, tahan. Anda sudah menunjukkan jalan lurus menuju pintu itu. Jalan lurus menuju pintu itu namanya Siratal Mustaqim. Jalan lurus. Pintu itu adalah destination. Jadi kalau ada kata Siratal Mustaqim, itu jalan lurus, destinasinya apa? Surga Allah. Namanya rahmatullah. Maka berpulang ke rahmatullah. Peace, rest in peace. RIP, RIP, rest in peace. Kata whiteboard. Tanya, kamu peace? Enggak. Telah berpulang ke rahmatullah. Apakah benar-benar si jenazah pulang ke rahmatullah? Belum tentu, karena dia enggak ngerti jalan pulangnya. Terima kasih. Jadi melihat surga itu seperti melihat pintu itu. Tapi bukan melihat dengan mata indrawi. Kita punya mata, the spiritual eyes. Sekarang coba. Tadi kalau Anda dengar lagu saya pertama tadi, dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Itu bukan lagu biasa, lagunya biasa, tapi energi lagunya itu. Kalau Anda mendengar pakai telinga indrawi, Anda bilang, bagus ya suaranya. Tapi kalau Anda dengar dengan telinga batin, sejuta hikmah, itulah yang disebut dengan al-hikam. Orang baca kitab di pesantren, al-hikam gini bertahun-tahun, belum tentu ketemu. Padahal nonton film Prof, tapi nonton berdua sama saya, bertiga kita nonton. Saya bukakan rahasia film KKN di Desa Penari.
Conjuring, Crucifixion, Marriage. Di buku saya ini, buku pertama, judulnya Human Soul Disruption, pembusukan hati manusia. Semua bermula dari sini. Kalau hatimu tidak dibeningkan, jangan ngimpi Anda bahagia dalam hidup, dan jangan ngimpi bahagia waktu mati. Jangan ngimpi husnul khotimah, gak usah bicarakan itu. If you cannot purify the soul, karena jiwa manusia sakit. Fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit. Jika tidak terjadi proses purification, tidak ketemu tombowati, fazadahumullahu marada, penyakit itu makin bertambah. Buku 1 saya bicara tentang pembusukan hati. Kuliah 18 tahun Prof. Rashid ini 18 tahun. Sudah kemana-mana saya bawa materi ini. Saya masih ingat, saya ngajar di University New South Wales, Australia. Di depan para profesor, saya ngasih materi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Saya bilang gini, ladies and gentlemen, you spend the time for learning how to live, and you happy with all of your achievement in your life. But be careful, you have to learn how to die too. Learning how to live sama learning how to die itu nggak imbang. Orang kebanyakan learning how to live. Ya Pak Mamahit, Pak Laksamana. Dia spend time untuk learn how to live, dia lupa learn how to die. Kita ini manusia, Pak Sutradara, mestinya dapat rahasia dalam film yang kita tayangkan. Di situ ada pelajaran hidup, ada pelajaran mati. Kita ini kadang-kadang nggak berani atau tidak mau belajar how to die. Pilot aja nggak boleh cuma belajar take off. Ladies and gentlemen, my name is Captain Pilot. I'm Captain Pilot for this flight. My name is Joko Suryanto. I've taken very good takeoff, but I'm not sure for landing. You know, Prof langsung. Terus gimana kita landingnya? Sebentar, saya pelajari dulu. Waktu kuliah landing saya ngantuk. Nggak boleh, Prof. Mereka nggak boleh bawa pesawat kalau nggak bisa take off dan nggak bisa landing. That is very crucial. Jadi kalau kita belajar hidup terus nggak belajar mati. Udah nonton film orang yang terjebak di tiang tinggi sekali, naik bisa, turun nggak bisa. Ngaji sama saya sambil nonton ya Bu, Pak. Kapan kita nonton bareng yuk Pak Made? Lah saya susah menceritakan kenyataan. Masa belajar agama itu teori? Belajar agama itu fakta. Saya mau tanya sekarang, Pak Lulu. Oke, berapa yang hadir nih Pak Lulu? 45. Sekali lagi, berapa yang hadir Pak Lulu? Berdiri Pak Lulu sebentar. Berapa yang hadir Pak Lulu? Nah itu yang saya maksud. Saya setiap kesempatan kita tahniah, respect kepada yang tak terlihat, mereka mendengarkan materi ini. Kita mengira cuma kita yang mau ngaji, aduh kita egois banget manusia nih. Saya tadi lihat, oh iya, assalamualaikum, salam, salam. Pak Lulu nyiapkan tempat tapi nggak salam. Lama-lama marah mereka nanti. Pak Mamahit, dia bilang 45 orang. Tersinggung yang tak terlihat. Mereka lebih banyak ini yang hadir. Aduh, kita ini namanya nggak mengasah mata batin kita ini, karena kebanyakan mata dunia yang kita asah. Urusannya dunia, touchable. Yang untouchable entah dulu. Kalau pas mau meninggal, aduh. Iya Pak Mamahit. Yang untouchable entar kalau udah mau meninggal. Iya kalau sempat. Saya tinggalkan profesi sebagai konsultan. Kemana-mana, saya termasuk the best consultant Pak, agak sombong dikit. Tahun 98 saya the best consultant.
Saya bisa nangani multinational company hanya 4,5 bulan lulus sertifikat internasional. Orang boleh membutuhkan 1,5 tahun untuk certified. Saya bilang, I have the methods. The first, the motivation for the people, and then motivation to apply all of the system. Bukan cuma ngajarkan sistem manajemen bagaimana men-setup di sebuah perusahaan, tapi bangunkan jiwanya dulu. Nah, makanya saya masuk tercepat. Tapi saya tinggalkan profesi itu karena mencari rahasia batin tadi itu. Rahasia jalan pulang. Buku 1 bicara tentang hati. Bapak Ibu nanti pulang ke rumah coba bercermin. Anda suka enggak lihat wajah sendiri? Pak, misalnya ini cermin Pak, ini kaca ya, coba lihat. Tapi nggak ada orang. Lihat wajah di situ. Suka nggak kira-kira? Kadang kita benci lihat muka kita Pak. Itu yang Pak Lulu maksud tadi itu. Kalau kau sudah kenal dirimu, maka kau akan malu atau bahagia. Mengenal diri berarti mengenal Tuhan sedekat tak berjarak. Kita nggak kenal diri, Prof. Karena kita nggak kenal diri, pas pulang kita disiksa. Apa siksa kubur? Orang-orang yang kehilangan hati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini aku tutup mulutnya, nggak bisa bicara, tetapi tangan dan kaki, seluruh struktur tubuh akan bicara pembuktian. Dalam agama Kristen ada Pak, Bapak boleh lihat di Matius, Bapak lihat, saya udah belajar tuh, makanya saya bisa ngajar para pastor, pendeta. Saya ngajar teologi. Dan kalau saya ngajar pastor pendeta, saya tidak bicara tentang Al-Quran Pak. Saya bicara tentang spiritualitas. Kalau manusia beragama tidak menemukan kemuliaan spiritualitas, dia sebetulnya tidak menemukan agama secara benar. Oke. Tapi udah ketemu, kita akan saling berpelukan. Kita berada pada satu frekuensi yang sama, cinta. Maka pembuka saya tadi itu adalah cinta yang menjadi drive semua kenikmatan hidup ini. Oke. Bapak, apakah merasakan kehidupan ini bahagia? Apakah dunia ini surga atau neraka buat Bapak? Nah itu dia, berarti on off. On off ya kan. Seharusnya Prof, surga. Kalau nggak ketemu nikmatnya surga di dunia ini dunia adalah surga, dia tidak ketemu rahasia nikmatnya agama. Dunia ini surga Pak. Jangan nunggu mati. Dalam sebuah grup, ketika terjadi pandemi, orang berangkat umroh ditunda oleh Menteri Agama. Lantas dengan emotikon mata nangis gitu, saya tertunda setahun lagi untuk umroh. Aku rindu ketemu sama rumah Allah. Teman di ujung sana jawab, kami doakan semoga kau cepat bertemu sama Allah. Dijawabnya, jangan gitu dong. Lah tadi katanya rindu sama Allah. Orang, Masya Allah, itu pertanda ini orang gak ngerti nih. Dia nunggu Tuhan, ketemu Tuhan tuh kalau udah mati. Oh Tuhan tuh ada di balik akhirat sana. Tuhan gak ada di sini. It doesn't make sense, you know. Tuhan tuh nanti kok udah mati bertemu sama Allah. Yang heran lagi teman saya, istrinya meninggal. Bapak Ibu sekalian, istri saya sudah menuju Allah. Lalu di mana? Dia nggak kenal sama Tuhan karena tidak mengenal dirinya. Karena kalau sudah mengenal diri, kita akan mengenal Tuhan secara otomatis. Anda tahu sekarang film yang paling banyak beredar di bioskop, film hantu. Tadi malam sampai jam 11:30 saya nonton. Apa Bang filmnya Bang judulnya? Evil Dead Rise. Evil, setan mati, bangkit lagi. Kapan setan bisa mati? Ini film ngaco juga, nggak ngaji dia ini. Setan tuh nggak mati Pak. Doa mereka kepada Tuhan setelah dicampakkan ke bumi ini, dia tidak mati sampai kiamat.
Evil, death, rise. Bangkit lagi setan itu, udah dikurung dalam sebuah kitab, diikat. Bangkit lagi dia. Karena ada anak-anak yang main kitab itu dibuka, setannya bangkit lagi dari mati, hidup lagi. Nggak ada setan itu mati. Nanti kalau udah kiamat baru mati. Maka tugas setan itu menggoda manusia sampai hancur manusia dibuatnya. Ibu udah nonton film Mary, nonton film Mary, very old movie. Nah, ada kapal pesiar mini dibeli sama pengusaha. Kapal pesiar mini hanya untuk satu keluarga lah gitu. Seminggu kemudian kapal pesiar mini itu terombang-ambing di tengah laut. Pak Mamahit, Coast Guard kan? Pak Mamahit, Coast Guardnya melihat kok kapal tuh kok nggak beranjak-beranjak, terombang-ambing, akhirnya ditarik ke darat, orangnya udah mati semuanya. Setahun 2 tahun kemudian ada yang beli lagi kapal tadi itu, berlayar lagi, mati lagi semua. Terakhir yang hidup tinggal 1 orang. Oke, dia membunuhin suaminya, dia bunuhin anaknya. Terus pas dia wawancarai, dia bilang, devil need body. Devil need body. Ini saya tulis dalam buku saya. Buku saya ini bukan buku bacaan ya Bu, bukan buku bacaan, ini buku bahan pelatihan. Isinya cuma gambar-gambar, tapi satu gambar mengupasnya 2 jam. Jadi kalau di sini ada 80 lembar, berarti 80 kali 2 jam, 160 jam. Berapa hari itu Pak Lulu? Ya. Kan nggak mungkin dari pagi 4 malam sampai pagi lagi. Satu hari paling sanggup 4 jam kita ngaji. Nah, 40 hari ya. Prof, ini buku 1 bicara tentang kenali hatimu, karena semua bermula dari sini. How broken is your heart? Yuk kita ngaji Bu, Prof. Rasakan getaran hati itu, karena penyakit hati terpancar di wajah. Saya ulangi, penyakit hati terpancar di wajah. Jadi orang belum meninggal udah ketahuan tuh penghuni surga apa penghuni neraka. Jadi kalau saya papasan sama Bapak Ibu terus saya agak gini-gini, hati-hati tuh. Itu pertanda saya lihat neraka di wajah itu. Makanya Pak Mada kalau ketemu saya senyum jadi gini. Serius Bapak Ibu, saya 18 tahun riset saya tentang wajah. Karena wajah ini the secret of face. Saya jadi konsultan perhutani, 4 tahun konsultan perhutani, dari dari Carita sampai Banyuwangi, 61 titik KPH, saya konsultannya Pak. Bu, saya membangun sistem manajemen di perhutani. Saya jadi tahu tentang rahasia kayu jati. Bapak Ibu tahu lingkar tahun? Kenapa setiap lingkar berbeda bentuk? Karena setiap tahun dia meresap, dia menyerap the conditions of the environment. Environmentnya berbeda-beda, dia serap dan menempel pada kulit kayu terujung. Maka lingkar tahun, seret, makin besar itu menggambarkan kehidupan, lipatan-lipatan kehidupan. Bang sini Bang, boleh sebentar sini. Ini sih jangan lihat ke belakang. Belakang gak saya panggil, itu dia cuma nongkrong aja. Dia ke belakang. Pak, ini kita ngaji nih Pak. Pak sutradara, difilmkan nanti sini. Bapak Ibu bisa lihat nggak lingkar tahun ataupun wajah? Nah, lihat, bisa baca nggak? Reading people is like reading book. Ya. Banyak penderitaan. Kebaca. Mohon maaf Pak, I'm sorry. Nggak ada maksud apa-apa. Ngaji itu nggak bisa teori Pak. Saya cerita tentang jalan pulang itu bukan teori. Saya ini tukang nyolatin jenazah. Biasanya saya di depan memimpin sholat jenazah karena saya kiai. Oke? Tapi setiap kali mau ngangkat tangan, saya terasa energi jenazah ini. Nggak tahu jalan pulang, dia nangis setajadi-jadinya. Nah, terus makanya kenapa kalau saya ngajar orang suka agak serius? Karena saya di wajah ini penghuni neraka. Saya harus tolong kamu untuk berubah jadi penghuni surga. Paham maksudnya?
Oke, cukup. Oke, asik. Dia bilang apes gua datang itu. Pak Made ngaji tuh kayak gini Pak Made. Saya belajar. Jenazah saya ajak bicara. Makanya Nabi Muhammad bilang, kalau ketemu sama jenazah tidak terlihat ikatan baiat di lehernya, dia mati sebagai jahiliyah. Saviornya siapa? You have to find your savior. Bu, sudah ketemu saviornya siapa? Muhammad. Muhammad kejauhan. Karena yang diyakini Muhammad yang lahir 571, 634, only 63 years. Maka Muhammad yang spirit itu tetap hidup, Muhammad yang jasad berpulang, dimakamkan di Madinah. Jiwa cahaya Muhammad itulah yang terus berlangsung terus sampai akhir zaman. Temui itu. Nur Muhammad itu temui. Begitu dia masuk dalam jiwa, jiwa menjadi bercahaya. Oke. Kalau jiwa sudah ada cahaya, tatapan mata kita seperti senter terang melihat apapun. That is the spiritual eyes. Pak, coba rasakan energi Pak. Kuat banget ini. Lalu coba sekali gitu dong. Ya, jangan pakai kemenyan, nggak usah. Pakai kemenyan boleh. Pakai kemenyan langsung klenik gitu. Oh, orang suka gampang banget nuduh macam-macam. Pegang keris langsung syirik. Terlalu gampang menuduh. Ketidaktahuan itu membuat kita gampang menuduh apapun. Maka kajilah lebih dalam. Ingat, Rasulullah mengajarkan periode pertama bukan Madinah. Madinah itu periode kedua. Periode pertama adalah Makkah. Di situlah ilmu tauhid disempurnakan. Kalau orang belajar ilmu fikih tidak menyempurnakan ilmu tauhid, maka sampai kiamat dia akan berkelahi, berbeda aliran, berbeda mazhab, berbeda pendapat. Tapi kalau dia mulai melalui ilmu Mekah dulu, kesempurnaan tauhid, whenever I see your face, the world disappears. Ini lagu tauhid Pak. Ketika ku pandang wajahmu wahai Allah, bumi ini sudah tiada. Whenever I see your face, the world disappears. Karena yang nyanyi orang Katolik, orang Islam, tutup telinga. Saya ngajar ngaji di Australia. Tutup telinga waktu saya nyanyi, saya putarkan, whenever I see your face, the world disappears. Ketika kupandang wajahmu ya Allah, bumi ini menghilang. Karena yang ada hanya wajahmu semata. Yang ada semuanya fata morgana. Pak Sultan pegang ini, nggak ada Prof. Ini nggak ada Prof. Fata morgana itu. Tapi kebodohan kita, kedangkalan mata indrawi kita itu ada. Orang terjebak kepada yang metafisika, yang terjebak pada yang fisika, lupa dengan metafisika. Tapi yang jadi masalah, kenapa Pak Lulu di usia ini baru memulai Diripedia, kenapa nggak waktu jadi di kementerian dulu? Tapi cahayanya datang, yang penting kan gitu kan, never late, apa? Never, yeah. It's better late than never. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Atau orang udah meninggal, udah mati baru, ya Allah hidupkan sebentar, aku pengen belajar ilmu hakikat ma'rifat. Buku pertama. Lantas kita nggak bisa apple to apple sama iblis. Never. Karena iblis lebih senior dari kita, lebih cerdas. Maka untuk membeningkan hati, masuk ke buku kedua, Sang Motivator Sejati. Siapa motivator sejati? Bukan Ridwan MY, bukan Ari Ginanjar, bukan Andre Wongso, bukan si ini, bukan si
tung semua ringin, itu semuanya motivator palsu. The real motivator Allah, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Suci. Itulah yang menjadi the real motivator. Kita cuma meniru saja. Awaken your inner power, self-healing power, because the true healing comes from within. Orang kehilangan kekuatan ilahiyah pada dirinya karena dia jauhkan Tuhan yang maha dekat. Maka manusia itu, aku tanpamu butiran debu. Mamahit butiran debu. Tapi karena Tuhan hadir pada hatimu Pak Mamahit, kau jadi sosok yang luar biasa. Kalau Tuhan tidak ada pada dirimu, kau adalah butiran debu. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Kita ini sebenarnya sejatinya kita adalah cinta yang dibagi-bagi. Bagi cinta maka kehidupan ini menjadi nikmat. Itulah tujuan utama lahirnya Muhammad ke bumi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menyebarkan cinta ke semesta alam. Jadi kalau ada orang yang tidak menyebarkan cinta, dia bukan umat Muhammad. Itu gambarannya. Makanya bumi ini jadi surga, bro. Janji siapa? Tuhan yang janjikan. Aku buat rahmat semesta alam. Rahmat itu surga. Surga dibentangkan di semesta alam. Cuma hijab batin kita terlalu kuat sehingga jiwa yang suci itu tertutup sehingga tidak mampu menangkap sinyal nikmatnya dunia. Akhirnya apa? When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait in the silence. Engkau masih seperti yang dulu. Oh itu Indonesianya, oh iya. Josh Groban itu menggambarkan orang sedunia ini banyak yang gila, stres, bunuh diri itu di Jepang itu Masya Allah luar biasa. Di Amerika cuma itu tidak ranah publik. Di Jepang bunuh diri nggak masuk TV Pak. Di Indonesia bunuh diri masuk TV. Josh Groban buat lagu, tertekan jiwa itu, hidup ini tertekan. Prof, sahabat saya guru besar dan dia mantan rektor, nangis curhat sama saya, Pak Kiai, saya setiap malam hampir mostly every night nongkrong di Kemang Pak, Kemang, tempat musik live music, sampai tutup itu baru saya keluar, sampai tutup kafenya, dia nikmati live music, I'm happy. Tapi begitu sampai rumah, saya nangis lagi Pak Kiai. Kenapa Prof? Beban batin tak sanggup saya hadapi. Tolong buka Prof, kafe spiritual, di mana orang datang, pulang dia tersenyum. Pak Lulu buat nih kafe spiritual, ya, oke. Orang stres datang sini, pulang senyum, gitu dong, tepuk tangan luar biasa. Itu makanan tetap ada, itu makanan batin, makanan fisik, makanan batin, pulang senyum. Itu baru ngaji namanya Prof. Ada orang pulang ngaji tambah stres. Oke. Saya mau bilang sama Anda Pak,
how to collaborate with God. Bagaimana berkolaborasi sama Allah, sama Tuhan, agar terjadi proses purification di sini. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatib Jumat pasti baca itu. Betul Pak? Betul. Tapi khatibnya pun nggak ngerti maksudnya apa. Berulang-ulang saya tanya dengan khatib itu, maksudnya apa Pak Khatib? Ya saya cuma baca Pak Kiai, nggak ngerti maksudnya. Tuhan bilang jangan mati dulu sebelum kau surrender. Kepasrahan sempurna kepada Tuhan itu total surrender. Pak Mahid, okay. Nice to meet you. Saya terkesan ketemu pertama kali di tempat Pak Made. Pak Made ini adalah pemersatu. Ketemu sama Ibu Busut. Malam itu kita diskusi singkat, ya. Terkesan. Begitulah belajar agama itu tanpa batas dan tanpa kotak-kotak kebodohan. You have to be universal. Buku ke-6, puncaknya menjadi manusia universal. Kalau kita gagal menjadi manusia universal, berarti kita gagal menjadikan diri kita sebagai manusia. Jadi kita ini setengah manusia, bukan manusia sempurna. Pilih mana Pak? Manusia sempurna. Bahasa Arabnya insan kamil. Nah, nanti kita kupas tuntas tuh. Pak Lulu ini maksudnya kenapa di Wikipedia? Dalam rangka mengejar gelar menjadi manusia sempurna, insan kamil, the perfect man, the perfect woman nih. Menjadi manusia universal, tidak ada kotak-kotak, mendunia. Di bawahnya unlimited. Kita bersandar dengan yang tak terhingga, maka jadi tak terhingga. Dah. Bawahnya lagi, a voyage to the light and be the light. Perjalanan menuju cahaya dan harus jadi cahaya. Kalau tidak jadi cahaya, kita tidak bisa pulang kepada cahaya di atas cahaya. Ini puncak buku saya, 6 buku ini, 18 tahun riset. Dengar suara Prof, dengan suara ting, ada laron nabrak neon. Pernah dengar itu suaranya? Ting. Jatuh, sayapnya patah-patah. Kenapa dia mati? Kenapa patah-patah? Karena dia menabrak cahaya. Dia datang kepada cahaya pakai jasadnya. Seharusnya dia datang kepada cahaya pakai cahaya. Maka how to turn yourself become the light. Namun prosesnya perjalanan menuju cahaya. Itu yang dimaksud oleh R.A. Kartini. Ketemu sama Kiai Soleh Darat di Semarang, ketemu satu kalimat membuat dia bangkit. Minadz-dzulumati ilan nur. Perjalanan dari gelap menuju cahaya. Setelah ketemu dia baru ketemu, oh inilah rahasia kehidupan itu. Cuma diterjemahkan jadi habis gelap terbitlah terang. Sampai hari ini orang nggak paham maksudnya. Padahal itu maksudnya perjalanan seorang anak manusia, bagaimana dia berada pada posisi gelap menuju cahaya. Sekarang Pak, touch your heart, pegang sini. How broken is your heart? How broken is your heart? Jangan dijawab, biar saya lihat matanya saja. Perhatikan Bapak Ibu, pakai tangan kanan boleh pegangnya? Sini Pak. Kalau sini enggak, sini. Jarang orang salam, terima kasih, enggak pernah Pak. Sini, terima kasih. Iya Pak. Atau terima kasih, enggak ada Pak. Yang ada, terima kasih. Oke, lambangnya di sini. Sekarang pegang. Oke, saya tanya ya Pak, tidak usah dijawab pakai lisan karena lisan bisa bohong. Memang lidah tak bertulang, tak berbatas. Pak Lulu. Nah itu, tinggi gunung 1000 janji. Itu waktu saya masih kecil Prof. Lagu ini dinyanyikan oleh siapa waktu itu? Brurik. Oh enggak, itu bukan Brurik, dia cover itu. Bob Tutupoli. Nah,
Hah? Iya, Prof. Ini mau ceritakan bahwa lidah ini nggak bertulang, maka dia gampang berbohong. Maka nggak usah jawab pakai lisan. Aku takut kau berbohong. Biarkan mata jawab. How broken is your heart? How broken is your heart? Seberapa parah kau punya hati? Kalau tidak segera ketemu Tombowati, mampuslah kau. Awak ini orang Medan, jadi begitulah ngomongnya. Buku kedua yang bantu, Allah yang bantu kita untuk purification. Bagaimana proses purification terjadi? Diceritakan di buku ini. Nanti kita bahas. Masuk buku ketiga, Safir. Prof. Renal Kasali nulis buku judulnya Change. Udah baca kali ya? Terus saya mikir, saya punya sahabat begitu pensiun, tadinya waktu masih kerja bagus-bagus saja orangnya, baik-baik aja. Begitu pensiun tambah rusak. Ternyata dari baik bisa berubah ke buruk, disebut perubahan juga. Dari buruk ke baik perubahan juga. Maka saya batasi perubahan harus spiritual change. Maka saya gunakan Islamic terminology, judulnya Safir. Dari kalimat Imam Syafi'i, Safir tajid umwadan amman tufarikuhu. Bergeserlah, berhijrahlah, move on. Nah sekarang umur segini, Pak Mamahid, Bapak sekalian, Prof, ya, Pak Lulu, Prof Bomer Pasar Ibu, kalau lihat sahabat-sahabat di usia yang sudah senja kata orang, masih belum ada keinginan untuk move on, hijrah, pertanda musibah besar. Karena keinginan untuk move on, keinginan untuk hijrah adalah sebuah fakta. Ketika orang sudah dapat bantuan Tuhan, sebelum sempurna pun purification proses, sudah muncul keinginan untuk hijrah. Prof, kopi itu hitam. Prof tambahkan 1 botol aqua, dia jadi kayak teh. Tambahkan sebotol aqua lagi, dia bening seperti air aqua itu. Itulah proses purification. Take time. Oke. Nah, belum sempurna pun purification pada hati kita, Allah sudah berikan keinginan untuk hijrah. Maka terlihat ada orang-orang pengen bergeser dia. Nah, saya cerita tentang change management di sini. Yang keempat, ya, ini kan presentasi ya Pak Made ya, jadi singkat-singkat aja. Meraih 1 juta bintang, menjadi manusia gila belajar. Saya udah jadi saksi, ya. Bapak Ibu mau datang ke sini, undangannya halal bihalal. Disebutkan ada kajian singkat gak tadi Pak Lulu? Oh berarti datangnya nggak niat ngaji sebetulnya. Ada kan, ada kajiannya kan? Nah, ada KJP, kajian jalan pulang, maka datang kan? Nah berarti termasuk orang-orang yang sudah tercerahkan. Bless people, amin, amin, amin. Ya, enlightenment, dapat pencerahan. Tepuk tangan luar biasa. Oke. Pak, tambah usia, tambah gila belajar enggak? Jika tidak, musibah. Ini pertanda suatu yang masalah. You know, kita datang ke bumi know nothing, pulang harus know everything. Gila Pak. Kita hidupnya nggak tahu apa-apa, tapi pulang harus tahu segalanya. Ternyata hidup itu singkat, menghadapi hidup itu simple. Menghadapi akhirat yang tak berujung itu yang sangat amat rumit. So you have to know everything. Maka investasi belajar tentang akhirat harus lebih serius ketimbang belajar tentang dunia, Prof. Meraih 1 juta bintang. Saya cerita tentang gairah belajar yang luar biasa. Buku kelima, The True Leader. The True Leader, Prof. Menjadi manusia yang sesungguh-sungguhnya pemimpin.
Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Anda semua pemimpin dan ada pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Inilah konsep khalifah, bukan khilafah. Bapak Ade, ini rekaman tidak boleh untuk umum ya. Semua rekaman kajian kita harus spesial. Ya? Live stream. Sekarang. Oh, tapi tidak direkam kan? Rekam, tapi tidak untuk disebar, karena kajian macam ini tuh khusus buat orang-orang yang datang mendekat supaya tidak misunderstanding. Bahaya Bapak Ibu, sekarang ini sedang terjadi penghancuran, perbenturan. Kajian saya dapat dipertanggungjawabkan, apa yang saya ucapkan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dipotong-potong dan dijadikan alat untuk benturan satu sama lain, maka saya akan berkelahi dengan ustadz-ustadz lain. Oke? Nah, yang bisa mendapatkan energi ini benar apa tidak, kita yang hadir. Oke, paham? Ya. Khalifah. Soalnya ada kata khilafah itu agak sensitif. Bukan khilafah, khalifah. What is khalifah? On behalf of God. Pak Reza buat film untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kesadaran umat manusia. Kenapa dikerjakan? Yang pertama, on behalf of God, atas nama Tuhan. Dah, atas nama Tuhan. Bahasa Arabnya khalifatullah fil ard. Jadi apa yang dikerjakan untuk demi kemakmuran manusia di bumi, untuk kebersamaan dan lain-lain, untuk edukasi. Prof, ngapain sampai kuliah gelar profesor, terus ilmu disampaikan sama orang-orang untuk kepentingan apa? Kepentingan umat manusia. Khalifah itu. The true leader, no doubt, sudah tidak ada keraguan. La roiba, no doubt. Jadi manusia sempurna itu sudah tidak ada lagi keraguan, dia melangkah dengan pasti. Saya akan ceritakan tentang konsep ini, dan orang macam ini yang pasti dapat surga. Yang terakhir tadi, menjadi manusia universal, automatically pasti menjadi manusia universal, mendunia, tidak terkotak-kotak. Kalau bisa kita jadi pendamai di bumi Indonesia. Ummatan wasaton, umat tengah yang mendamaikan orang bertikai. Salah paham berbentur. Kita di tengah-tengah Pak Made, Pak Lulu. Ya, kajian-kajian kita harus menyebar kemana-mana biar melerai perbenturan satu sama lain. Ini Indonesia sedang dihancurkan. Udah mengalami disruption. Pembusukan, penghancuran, pemecahan luar biasa. Kita damaikan kembali. Pak Mamahid, kita bersahabat, bersaudara. Ibu, semua kita, Hindu, Katolik, Buddha, bersahabat. Yang penting temui agama itu sampai ke level tertinggi, akan ketemu nikmatnya beriman itu. Beriman itu indah. Maka orang-orang beriman wajahnya enak dilihat. Prof, boleh berdiri sebentar? Sudah agak enak lihat wajah-wajahnya Prof ya. Udah mulai muncul energinya. Itulah ilmu memberikan energi pada jiwa, terpancar di wajah. Maka orang berilmu itu pasti dia beriman. Orang beriman itu pasti dia berislam. Apa arti berislam? Pasrah kepada Tuhan artinya. Paham? Nah, Pak Mamahid, Kristen apa Katolik Pak? Kristen. Begitu ketemu puncaknya Kristen, ketemu nikmat. Ketemu nikmat. Oke. Dan orang yang wajahnya, yang orang beriman tuh lihat wajahnya tersenyum sampai dia berpulang. Jadi nampak orang yang masuk surga sama neraka, nampak Prof? Coba lihat sekarang, udah mulai. Nah, udah hampir masuk surga semua. Tepuk tangan luar biasa. Terima kasih Prof. Bapak Ibu terima kasih, demikian pengantar 6 buku saya ini. Ini bukan buku bacaan, tapi ini buku pelatihan. Saya berikan pelatihan untuk perusahaan-perusahaan supaya terjadi, Bapak Ibu tahu budaya perusahaan kita di BUMN namanya akhlak. A, amanah. K, kompeten. H, harmoni. A, adaptif. K, ujungnya kolaboratif. Nggak bisa harmoni kalau hatinya kotor. Nggak mungkin.
Di angkatan laut nggak mungkin bisa saling bekerja sama kalau hatinya kotor. Bawaannya mau emosi, bawaannya mau menang sendiri, bawaannya mau sikut-sikutan. Gitu. Nggak mungkin bisa loyal kalau hati kotor. Semua bermula dari hati. Pelatihan buat perusahaan juga ini kajian jalan pulang. Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya, Pak Aji Sabta ada hadir? Kalimantan. Karena beliau bertanya dengan Pak Made, tarekat itu apa? Tarekat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat, lihat Bapak Ibu coba gini, pukul badan kita. Ya, itu syariat. Jasmani. Jasmani perlu dikelola dengan syariat, maka disebut hukum atau undang-undang. Fikih. Syariat itu untuk makanan jasad kita. Begitu jasad kita mati, maka hukum fikih tidak berlaku. Maka kalau orang hanya belajar hukum fikih, begitu dia berpulang, hukum fikih batal sudah. Yang menyelamatkan jiwa yang masih hidup itu siapa? Nah, oke. Yang kedua tarekat. Tarekat itu arti jalan. Zikir, Allah, Allah, Allah. Kalau kita meditasi. Oke. Tapi kalau naik ke hakikat, tidak ada sebutan Allah, Allah, tapi seluruh tubuh kita tidak pernah berhenti berzikir. Tapi kajian ini nggak mungkin saya buka ini Pak di forum ini, cuma pengantar aja, ya. Kajian hakikat ma'rifat itu, hakikat itu pengantar untuk kita dapat cahaya. Cahaya yang ada pada hati kita itulah mengantar kita untuk menjadi ma'rifatullah. Nanti dengarkan lagu saya Bu. Nanti Pak Reza bantu saya buat video klip. Pak Reza janji buat video klip. Lagu saya nanti boleh disebarkan setelah kita buat video klip tentang cinta kepada Allah. Bapak Muslim? Takut sama Allah? Takut. Ini jangan masuk kemana-mana ya. Oke. Kalau takut sama Allah, tidak ada manusia yang mendekati yang dia takuti. Cinta kepada Allah. Dua hal yang berbeda inilah yang menjadi drive orang beribadah. Kenapa sholat? Because I love. Kenapa sholat? Karena aku takut. Beda kan? Nah, kebanyakan takut mukanya ngeri liatnya. Walaupun rajin dia ibadah. Karena drive-nya, dorongannya adalah takut. Tapi kalau dorongannya adalah cinta, maka semua ibadah nikmat tak terhingga. Kita ngaji Bu kapan-kapan ya. Nah, Bu, spirituality. Terima kasih Pak Lulu. Pak Made, cukup saya kira. Tepuk tangan luar biasa buat kita semuanya. I'm really very happy. Jadi kita bahagia, senang karena kita ini halal bihalal. Jangan banyak ngomong, banyak makan seharusnya kita. Karena halal bihalal. Jadi saya tahan nih. Kenapa? Harus berimbang. Isi sini sama isi sini. Sini. Ya demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sekali Pak Ridwan, luar biasa. Kayaknya saya dari kemarin ragu-ragu untuk hadir terus terang ya, karena sore ini ada undangan di Jakarta. Tapi sampai detik pagi saya bilang, oke, saya harus berangkat. Pasti ada hikmahnya. Itu saya selalu curious Pak Made itu luar biasa. Dan rupanya tidak cuma hanya bertemu dengan yang ada di sini, saya bertemu Bapak dan luar biasa. Jadi ada yang betul-betul saya betul-betul pelajari. Pertanyaan saya mungkin simple. Kita usianya sudah mungkin ya, we don't know about our life ya. Katanya never late to learn, but how to find the shortest way to reach that heaven? How? Untuk mencapai itu Pak. Simple, mungkin harus bagaimana, what we have to do. Itu yang pertama. Yang kedua, di awal Bapak menyampaikan kalau kita belajar itu kita harus belajar gaib. Tapi kan tidak semua orang itu mempunyai it's written ya,
my mother have that sixth sense ya, but I don't have it ya. Jadi bagaimana? Jadi supaya kita juga tahu, kita bisa respect yang kita tidak bisa lihat. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan dahsyat banget Ibu. Ya. Yang pertama, satu kata kunci. The shortened place or the shortest method how to learn about dying. Buka hijab batin. One night. Kita buka. Kenapa orang nggak tahu? Batinnya terhijab. Kata terhijab itu yang disebut dengan kafaro, covered. Maka harus discover. Batin itu yang suci itu kembalikan, dibuka menjadi terbuka terang. Ibu tahu, janin belum jadi bayi. Saya ulangi, janin Pak belum jadi bayi, karena jadi bayi itu kalau udah 7, 8, 9 bulan. Ini umur 4 bulan atau 5 bulan sudah dialog sama Tuhan. Kenapa? Jiwanya si janin suci. Kesucian jiwa itulah menjadi media ngobrol. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tapi begitu dia lahir, oke. Prof, coba buat penelitian. Anak kecil umur 1 tahun, umur 2 tahun saling cakar nggak sama temannya seumur? Hah? Rebutan mainan? Ada iblis kecil di situ. Saya mau bilang, Anda kira yang kena goda tuh kita nih yang udah gede-gede gini? Enggak. Anak umur 1 tahun, 2 tahun dia sudah masuk gangguan iblis. Lihat, teman lagi main, dia tarik. Itu ada energi dalam jiwanya, energi kotor. Itu sebenarnya kenapa mendidik itu dimulai dari janin. Bukan cuma dari 0 tahun, 1 tahun. Oke. Itu, jadi buka hijab batin. Nanti ada pelatihannya, Pak Made. Pelatihan membuka hijab batin, ikutin program yang dibuat Pak Made sebagai petugas pembuat rancangan itu. Iya Pak Made. Saya ikut Pak Made aja nih, Pak Made, kita buat kursus ini ikut, ya enggak? Pak Mujiman, 2 malam kita, malam ketiga saya tepar Pak. Ngaji dari jam 9 malam sampai jam 8 pagi kita Pak ya. Luar biasa, hebat nih, Pak Lulu juga tuh. Oke, yang kedua, Bu, untuk mengenali alam gaib itu enggak harus pakai sixth sense. We see with the knowledge. Oke, coba lihat. Coba lihat. Buku ya, Bu? Buku ya? Oke. Ibu lihat buku? Nah iya, makanya you see with the knowledge, you know. Maka melihat semesta alam enggak harus dengan mata, enggak harus punya sixth sense untuk belajar ilmu gaib. Rasa itu ada. Ibu ada rasa enggak coba? Ibu pojok situ, rasakan energinya. Maka Tuhan kasih kita kekuatan rasa. Maka orang belajar agama tidak sampai tembus ke rasa, itu manusia robot. Lihat di buku saya, buku tahun 2005 saya cetak. Di sini saya cerita tentang Asimo. Asimo bisa ngelakuin apapun, tapi Asimo tidak punya jiwa. Dia nggak punya rasa. Berarti kita ini hidup ini sama kayak Asimo, nggak pakai rasa. Sekarang Pak Lulu makan tadi itu ada rasa. Itu rasa fisik. Nah ini rasa batin. Jadi kita bisa mengenal Tuhan itu dengan rasa. Roso, sejatining roso. Oke Bu, ya nanti ke depan kita ngaji lagi. Ya, Pak Made petugas ketua panitia pengajian kita. Saya apa kata Pak Made ikut gitu aja. Tapi bukan petugas partai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian luar biasa. Terima kasih Pak Made, terima kasih atas kesempatan ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ridwan. Ternyata selain mempunyai wawasan yang luas ya dan juga sebagai penceramah, ternyata beliau juga sangat lucu ya Pak dan juga jago nyanyi ya Pak ya. Oke, dan semoga materi yang diberikan oleh beliau bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada yang di atas.
Nah, selanjutnya akan ada sesi penanggap atau komentar oleh 3 penanggap. Mungkin yang pertama akan ditanggap oleh Prof. Bomer Pasaribu. Kepada Bapak dipersilakan. Beri tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz Ridwan, Pak Lulu dan Ibu, Pak Made, Pak Kasawat saya, Laksamana Desi, Pak Mujiman dan semuanya lah. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Tapi yang pertama dulu saya harus komentari, saya sangat senang Pak Lulu berada di sini. Begitu masuk tadi udah merasa nyaman, betul-betul nyaman. Masuk ke dalam, ketemu Ibu, kawan-kawan di sana. Sekali lagi ini betul-betul suasana halal bihalal yang memberikan kenyamanan. Kata Ustadz tadi, sesudah kita kembali kepada fitri, sudah 1 bulan menyelesaikan ibadah Ramadan ya. Jadi itu yang pertama dulu. Terima kasih sekali lagi Pak Luluk. Tapi jangan terlalu sering, nanti saya udah makan terlalu banyak, bisa kelebihan berat. Lalu catatan yang kedua juga saya senang sekali karena begitu melihat bahwa daftar yang hadir ini akan banyak, bahwa saya akan reuni nih Pak Luluk, reuni. Cuma saya nggak lihat Profesor Gunawan, sahabat lama saya lihat ada namanya di situ. Ya. Oh gitu ya. Saya lihat Pak Made ada, wah sudah. Pak Desi ada. Jadi betul-betul suasana halal bihalal ini berkaitan dengan yang kedua. Saya rangkaikan, saya pendengar yang baik. Saya seorang guru, pendengar yang baik. Dari 6 buku yang ditulis oleh Ustadz Dr. Ridwan ini, semua adalah sebetulnya pembelajaran. Jadi halal bihalal ini bisa dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas. Kebetulan kemarin kami juga membahas mengenai Hari Pendidikan Nasional, betapa pentingnya membangun peradaban. Jadi agama tidak bisa lepas dari pendidikan. Itu tadi dari buku yang ketiga, Lifelong Learning. Saya duta besar terakhir di negara Skandinavia yang mengamalkan ajaran Islam, tapi muamalahnya bukan dalam hablum minas. Lifelong Learning, belajar seumur hidup. Saya tangkap dari sini apa intinya tadi? Lifelong learning di negara Skandinavia. Yang pertama dulu adalah orang paling jujur di dunia, paling produktif di dunia, tapi juga paling bahagia di dunia. Padahal mereka bukan Muslim. Di sana tidak ada penipu, lalu tidak ada korupsi. Ibu-ibu mau ambil uang jam 1 malam, 2 malam, 1 miliar tidak akan hilang. Negara yang paling jujur di dunia. Saya betul-betul bahagia berada di situ. Saya ikuti tadi dari 6 seri pelatihan Pak Mujiman. Ini udah bisa sertifikat ini ya, sudah bisa ya, kalau sudah lulus bisa sertifikat ini. SDM unggul kan? Ya, sudah bisa itu. Ajaran saya kan SDM unggul itu mulai dari akarnya. Akarnya itu adalah trust, truth, dan selanjutnya tumbuh ke atas. Kompetensi tadi diajarkan. Di atasnya itu adalah skills, knowledge, and attitude, yang juga diajarkan dalam buku ke-5 ke-6 tadi. Sebenarnya saya begitu hebat ini. Jadi catatan itu menjadi penting bagi kita bahwa pendidikan adalah sebetulnya syarat mutlak, Pak Kiai.
Dan inilah yang sangat ketinggalan di Indonesia. Agama juga memerintahkan kita, ayat pertama itu Ustaz ya. Sehingga pada kesempatan 2 hari yang kita peringati, yaitu Idul Fitri dan juga Hari Pendidikan Nasional ini, dengan kuliah Hari Buruh lagi satu lagi ya. Ya, saya mantan Menteri Tenaga Kerja. Ya. Mengambil hikmah bahwa kita siap. Yang keempat tadi yang hijrah. Waduh, ini bagus benar. Dari ajaran yang tadi disebutkan tadi, saya mengambil hikmah yang bagus sekali sebetulnya buku ini. Pak Mujiman, mungkin nanti beliau kalau kita mengadakan pelatihan-pelatihan di lingkungan kita, ini ada di sini adalah pimpinan dari Lembaga Produktivitas Nasional ya, yang perpresnya baru keluar tanggal 7 Januari Pak Mujiman ya. Di mana seluruh kehidupan ini dimanapun sebetulnya harus lebih baik hari ini dari kemarin, dan besok lebih baik dari hari ini, atau istilah lain adalah kualitas dan produktivitas yang bisa dengan instrumen pengukurannya dengan nilai-nilai yang dikemukakan oleh Ustadz Ridwan tadi. Dan inilah yang problem sekarang di Indonesia, terus terang aja. Kalau tadi disebutkan ajarannya beliau itu sebetulnya akarnya, kalau pohon saya sebutkan pohon, akarnya itu adalah trust and truth. Dari sini tumbuh ke atas baru yang tadi disebut skills, knowledge, and attitude. Dan itulah yang membuahkan kebahagiaan, produktivitas dan sebagainya. Tapi kita di akar ini rusak, betul ya? Tidak jujur, korupsi luar biasa merajalela, maaf ini antar kita ya. Dan diukur daripada apa yang kami geluti dengan Pak Made, nanti juga Pak Luluk, Pak Mujiman, Indonesia sangat tidak bahagia, tidak produktif. Dalam 37 tahun total faktor productivity Indonesia negatif, sangat disayangkan. Padahal kalau dilihat daripada 6 seri tadi yang dikemukakan oleh Ustadz, sebetulnya hidup di dunia ini bahagia, kita kenali diri untuk juga hidup bahagia di akhirat, kira-kira begitu ya. Dan memerlukan hijrah. Oleh karena itulah kawan-kawan semuanya, mungkin ini awal ya Pak Luluk, kita nanti diskusi lebih serius mengenai bagaimana membangun kehidupan peradaban ini dengan menggunakan agama. Pak Desi, tidak masalah agama apapun yang dianutnya, kan begitu. Ini saya pelajari juga. Ini Ustadz lain lagi Pak Luluk tadi, ada 4 kuadran. Wah, ini saya karena seorang pembelajar, jadi saya baca ini hebat juga ini. Jadi di sini sebetulnya Pak Luluk ini juga saya bilang saingan saya nih, profesor juga ini. Jadi kawan-kawannya Pak Luluk, andainya suatu waktu bisa di Pak Made diorganisasikan seperti ini forumnya, sekali sebulan atau sekali berapa lama gitu, dengan pencerahan ini paling bagus sebetulnya. Sebab masalah bangsa ini sekarang sebetulnya cukup serius lah ya. Nah, mungkin dengan pencerahan seperti ini bisa kita ambil hikmah yang baik.
Pak Ustadz sekali lagi, Pak Lulu, Ibu Lulu, Pak Made dan kawan-kawan semua, saya sangat berterima kasih. Dan sekali lagi Pak Mujiman, mungkin nanti Ustadz ini kita ajak menjadi salah seorang pelatih di forum-forum yang akan kita bangun segera dengan fasilitasi dari Pak Made dan Pak Lulu. Tempat ini sangat menyenangkan, jadi saya begitu, waduh, sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih. Kalau kurang lebih komentar kami, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor. Kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ya, selanjutnya akan ada penanggap dan komentator kedua, yaitu oleh Bapak Mujiman. Kepada Bapak Pak Hilman ya, Pak Sultan. Oke. Selanjutnya akan ada tanggapan dan komentar oleh Pak Sultan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya buka dengan pantun ya. Jelang lebaran kita melihat hilal. Di pendopo Pak Lulu kita bakar ikan patin. Hari ini kita halal bihalal. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Lulu yang saya hormati, Pak Made yang begitu mulia baik hatinya mampu menghimpun kita semua di sini. Pak Kiai Ridwan yang sangat profesional dan sudah mendunia. Saya merasa bangga dan terhormat dengan pemaparan beliau yang secara akademis dan intelektual dan bisa menjadi harmonisasi bagi bangsa Indonesia di tengah menjelang maraknya pemilu yang akan kita selenggarakan di bulan Februari ini. Tentu kita butuhkan dakwah-dakwah, ceramah-ceramah yang bersifat yang berbasis saintis, ilmiah, dan mempunyai pengetahuan wawasan global dan mampu menenangkan dan menamaikan para pendengar dan audiens yang hadir. Kemudian yang hadir juga senior-senior saya, ya profesor-profesor yang sebelumnya saya masih menempuh pendidikan, sekarang mampu bertemu dengan beliau. Bapak-bapak ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah dari tema materi buku yang disampaikan tadi, saya mau mengambil atau mengutip beberapa makna-makna buku yang bisa diundang-undangkan dalam proses perjalanan bangsa Indonesia di 78 tahun Indonesia Merdeka. Salah satu buku temanya hijrah, di mana secara agama bagi kita yang Islam tahu bagaimana Makkah hijrah ke Madinah dan seterusnya. Sekarang Republik Indonesia pun juga dalam tematik buku, dalam implementasinya telah terbukti bahwa negara Indonesia juga mengalami fase dan masa perpindahan dari Jakarta ke Yogyakarta, kembali ke Jakarta, Jakarta ke Batu Sangkar, kembali ke Jakarta. Ya, ini pindah lagi dalam tahapan kelipatan ke-7 dalam kejayaan Sumatera Sriwijaya di abad ke-7, dalam kejayaan di Jawa Majapahit di abad ke-14, sekarang masuk di sentralisasi jajaran Genjang daripada ibu kota negara Republik Indonesia masuk ke Nusantara Kalimantan, yaitu 5 besar paru-paru terbesar di dunia. Nah tentu hijrahnya ibu kota ini tadi ini merupakan kutipan amalan dari teori buku hijrah itu tadi. Kemudian yang bisa saya jawab dan bisa saya tanggapi dan saya rasakan sendiri, bagaimana kita kalau tidak tahu jalan pulang, ya, bagaimana sinar nur di dalam diri kita ini bisa memancar. Jadi dalam perjalanan kisah nyata saya, banyaknya orang tidak bisa pulang secara, kalau Pak Kiai tadi menyolati jenazah, dia menetes menangis karena ada rasa pada jenazah yang disolati tadi itu diketahui dan tidak bisa diungkapkan, sehingga air mata itulah menjadi jawabannya. Kalau saya
menjalani proses ini, banyaknya orang yang mau meninggal tidak bisa meninggal di dalam dan di luar negeri. Ada bahkan 2 tahun sahabat saya orang tuanya nggak bisa pulang, sakit terus ke rumah sakit pulang pergi. Orang Buddha ya, orang China, saya udah antar saya bilang jumpain ibumu, jumpain, kita tidak bicara agama seperti yang dikutip tadi sama beliau, mau agama apapun yang ada itu cinta kepada Allah. Nah rasa cinta ini tadi karena udah tahun nggak bisa pulang, kasihan anak-anaknya, berobat bolak-balik, suntikan dan lain-lain. Ya udah saya coba datang dengan cara-cara yang dikasih petunjuk oleh Tuhan, bagaimana memberangkatkan orang pulang yang beragama Buddha, orang Chinese. Ya saya dengan ternyata kan agama itu cuma satu, Tuhannya sama semua. Ya hanya sebutan dan cara ibadahnya saja. Cinta Tuhan itu adalah cinta. Nah, jadi di dalam menyampaikan itu tadi, bagaimana jalan menuju pulang itu tadi, akhirnya saya datang. Saya datang dengan cara-cara saya, dengan ajaran agama saya, ya saya pakai komunikasi kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Rasulullah dengan syafaatnya kepada seluruh alam dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi dan Pak Lulu, bahwa di sini yang hadir 45 orang. Iya, itu secara kasat mata itu hanya 10% dari pikiran sadar kita, dari pikiran bawah sadar kita, ya. Dari pikiran bawah sadar kita itu adalah 90%, itulah yang tidak terlihat. Cukup banyak yang hadir ini tadi. Nah tentu dengan metode yang ada, amalan daripada buku itu tadi, saya menggunakan cara-cara saya melalui petunjuk. Saya bisikkan telinga kanan, saya bisikkan telinga kiri, jadi seluruh unsur lubang di luar ke bawah itu saya tarik semuanya. Saya tarik, saya sampaikan salam, ya, kemudian ubun-ubunnya juga semua saya hisap dan hidungnya. Jadi unsur lubang ini tadi saya tarik semuanya, apa yang tersisa, apa yang ada, dan saya sapa seluruh unsur yang di dalam tubuhnya. Ya, yang dikatakan Pak Kiai tadi itu, kenalilah dirimu sebelum engkau mengenal Tuhanmu. Nah versi saya cara mengenali diri adalah unsur-unsur yang di dalam tubuh. Seperti 303.008 km per detik kecepatan pikiran manusia, 96.000 km darah, pembuluh darah, 100 triliun sel-sel yang ada di dalam tubuh. Plexus solar adalah sentral energi di dalam tubuh. Ya, itu semua saya sapa, saya pamitin dia. Seluruh unsur yang tidak terlihat ini, karena kita semua yang dilihat fisik hanya bajunya yang ditutup dengan merek-merek yang branded, tapi yang di dalam nggak pernah. Saya sapa semua, saya tarik semua. Ya alhamdulillah, dengan melapor seluruh unsur yang di dalam tubuh yang tidak pernah disapa, tidak pernah disalami, tidak pernah dihelo, maka tidak ada sayang di dalam unsur tubuh ini tadi. Ya saya sampaikan nama dia sama binti dia, saya sinkronisasi. Ya alhamdulillah atas izin Allah, paling lama seminggu sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi itulah saya katakan tadi, bahwa kita tidak bisa menuju jalan pulang di dunia pun, dia proses sakitnya pun juga setengah mati, udah gentayangan dia. Aduh sakaratul maut susah sekali ngambilnya. Itu yang di luar. Yang di dalam negeri sendiri, tante saya sendiri pulang juga susah. Akhirnya ibu saya bilang di IKN sana, nak coba kamu datang ke sini lagi. Ini susah sekali, udah di rumah sakit apa semua sama. Jadi pada saat sholat asar, karena ibu saya maksa, saya waktu itu pakai peci, ya udah mak, saya bilang saya nanti coba sholat habis sholat asar. Saya sholatin di samping, jadi keluarga semua menyaksikan. Ini bukan pamer, tapi begitulah metode saya. Meminta dulu kepada Allah, kita sholat dulu apa semua, kembali lagi metode itu yang saya lakukan lagi. Seluruh unsur ini tadi, karena dia Islam, saya ajanin. Saya sahadatin, saya puterin di leher, karena semua sentralnya itu kita menuju pulang, yang disebut dengan syafaat Rasulullah. Nur ala nurnya itu ada di syafaat Rasulullah. Jadi disalawatinlah di sini, dibacain asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena sentral sakaratul maut ini sangat susah dicabut bagi orang yang tidak paham ilmunya dan tidak tahu metodenya itu tadi. Nah ditariklah itu semua, ya alhamdulillah nggak lepas lagi dari dalam 1 minggu, hanya 5 hari habis sholat subuh tante saya bisa pergi. Jadi dengan segala macam dukun dan lain-lainnya. Itulah jalan menuju pulang ini terlihat pada saat kita di dunia betapa tersiksa bagi orang yang merawat dan menjaga, karena dia tidak tahu password dan metode cara menuju pulang itu tadi. Nah jadi proses tersingkatnya kita menuju pulang dari dunia.
Seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai, bisa melihat wajah, bisa terlihat itu bagaimana hatinya. Kalau hatinya kotor, penuh dengan dengki dan dendam, itu keluarnya juga akan seperti itu di dalam raut wajah kita. Dan selalu apabila pulang ke rumah pasti masalah. Jadi dalam hal ini bahwa hati kita ini adalah sentralnya. Nah, ilmu yang diajarkan atau teori yang didapat ini tadi adalah satu teori yang maha dahsyat dan jarang kita temui guru-guru atau kiai-kiai atau ulama-ulama yang betul-betul membedah satu tatanan kehidupan peradaban yang berproses dari zaman jahiliyah menjadi zaman globalisasi, menjadi zaman digital ini. Jarang kita menemukan guru-guru atau penulis sekelas beliau. Bahkan beliau meninggalkan profesi profesionalnya karena dapat bisikan di pesawat. Nah, dalam hal ini saya pun juga hijrah. Tadinya saya tidak pernah berpikir saya itu bisa jadi sultan. Tidak pernah berpikir. Hanya hikayat aja cerita bahwa akan ada setelah 100 tahun di kerajaan Pasir nanti akan ada rajanya yang membawa mercusuar dunia. Saya tidak terpikir bahwa saya ini jadi sultan, ya profesinya profesional aja sama pengusaha. Tapi kenyataannya ibu kota pindah ke Pasir. Yang mana orang tidak tahu pasir itu apa, dikira pasir. Ternyata pasir itu pa adalah cahaya, ser itu adalah dentum atau gaung. Jadi ser pasir itu adalah mercusuar artinya. Kalau diterjemahkan yaitu Nusantara dengan metafisika nilainya ada 8. Kalau Indonesia itu nilainya 2. Jadi metafisika Nusantara itu ada 8. Maka sekarang kita telah menjadi tuan rumah. Kita telah menjadi tuan rumah pemindahan ibu kota dan telah diundang-undangkan. Saya mengharapkan kepada bapak-bapak ibu sekalian yang ada di sini, mari kita bersama-sama bagaimana pendopo budaya Nusantara Majapahit yang ada di tempat Pak Lulu ini bisa kita bawa juga ke tanah Nusantara kita yang ada di IKN secara bersama-sama. Saya memohon dan mengharapkan 6 unsur agama yang ada di Republik Indonesia ini sesuai dengan undang-undang. Mari kita bersatu menjadi satu kesatuan yang harmoni menuju damai dan lestari bangsa Indonesia. Itu harapan saya. Kemudian saya berharap Pak Made ini agar perjalanan kultum kita atau penyampaian teori-teori buku ini tadi agar pengajiannya bisa diteruskan. Saya mengharapkan dengan bantuan seluruh bapak-bapak ibu yang hadir di sini agar kita membawa kajian ini ke Nusantara dan membawa pendopo Nusantara Majapahit ini ke sana secara bersama-sama. Harapan saya kita bisa memiliki yayasan kemanusiaan yang notabene kita implementasikan cahaya hati nur ala nur itu tadi dalam perwujudan Nusantara menuju mercusuar dunia. Dan pada acara ini juga saya mengharapkan mohon doa restu bapak-bapak ibu sekalian. Saya akan membangun prasasti Nusantara yaitu Menara Asmaul Husna 99 lantai di IKN Nusantara. Mohon doa restu dan dukungannya bersama Pak Made, Pak Kiai juga dan Pak Lulu. Jadi mohon doa dan dukungannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa jalan menuju pulang ini perlu dikaji terus agar kita tidak salah GPS. Kalau kita pakai GPS bisa pakai Waze, bisa pakai map, kadang dia error kalau sudah trafficnya semua ya kan. Nah ini jadi perlu ada kajian jalan menuju pulang ini diteruskan. Dan mudah-mudahan di antara kita ini ada yang bisa menyerap ilmunya, bisa disampaikan dalam metode kuliah atau sajian-sajian berikutnya. Untuk testimoninya bisa disampaikan. Jadi testimoni yang saya dapatkan langsung tadi jalan menuju pulang adalah memberangkatkan orang yang susah meninggal berbulan-bulan bertahun-tahun. Ternyata itu di bawah 1 minggu bisa berangkat asal kita tahu cara menyampaikan seluruh unsur di dalam tubuhnya. Jadi mau agama apa aja. Dan ini udah saya buktikan, ilmunya Pak Kiai udah saya amalkan, udah saya jalankan, akan saya pertahankan melalui zikir dan tasbih setiap hari. Jadi sekarang ini untuk membersihkan hati ya harus melaksanakan salawat, zikir dan tasbih. Hanya itu aja sholat dan ibadah lahirnya yang bisa dijalankan. Jadi alhamdulillah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sultan atas tanggapan, pengetahuan dan sedikit materi untuk kita semua yang hadir di sini. Ya, selanjutnya akan ada tanggapan lagi dan komentar oleh Bapak Mujiman. Kepada Bapak Mujiman dipersilahkan. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kiai, ini saya mengikuti kajian dulu ini sudah yang keempat kali ini. 3 kali virtual, sekali tatap muka. Nah, waktu saya mengikuti kajian ini, saya itu pembelajaran di bidang agama itu mungkin kelas saya itu masih di SD. Nah, begitu mengikuti kajian ya sampai sekarang, bukan naik ke SMP, turun ke TK Pak. Turun ke TK saya itu. Jadi untuk mencapai level doktor ya kan, wah itu jauh sekali Pak. Sementara umur saya sudah di senjakai mana ya, saya sudah 78 tahun. Nah, waktu kajian itu saya bertanya sama Pak Kiai, negeri ini kok kalau kita ngikuti YouTube atau apa ya, itu isinya kan hujat menghujat, bukan antara agama, bahwa dalam satu agama pun hujat menghujat. Tadi beliau sampaikan negeri terancam oleh suatu perkalian antar keluarga. Nah, beliau sampaikan turunnya Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran itu dimulai di Mekah. Di Mekah itu ditaruh dulu pondasinya, ya, tentang agama itu dari tataran hakikat Pak ya. Baru aplikasinya itu di Madinah, itu syariat ya. Nah, saya tanya sama beliau itu, Pak, situasi di Indonesia yang saling hujat-hujat itu apakah karena sistem pendidikan kita yang keliru? Pendidikan agama kita itu mengajarkan syariat dulu, mestinya hakikat dulu baru syariat. Jadi mungkin kalau syariat itu kan di Islam sendiri kan ada 4 mazhab ya, dan masing-masing mazhab itu dianggap sah ya. Nah, tapi kalau belajarnya itu dari syariat, walaupun satu mazhab pun bisa bentrok gitu kan. Tapi kalau belajarnya dari hakikat, mungkin akan lebih damai memaknai agama itu. Saya tanya sama beliau, saya sudah usulkan kemana Pak, ke pendidikan ya, Kementerian Agama atau apa ya, metode pembelajaran kita mungkin harusnya dimulai dari hakikat dulu, baru syariat aplikasinya sesuai dengan kondisi lingkungan gitu kan, mungkin begitu. Mungkin itu lebih bisa meredam keributan hujat penghujat itu satu yang betul-betul terkesan. Mengenai jalan pulang, nah, saya terus terang merasa ada pencerahan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita menuju ke suatu tempat, sekarang kita ditolong oleh Google Map ya. Dan maksudnya kan jalan pulang ke Rahmatullah itu kan maksudnya kan juga ada Google Map-nya gitu. Nah, ini yang terus terang saya masih harus bekerja keras untuk menemukan Google Map-nya itu. Nah, yang ketiga, dari pembelajaran ini saya walaupun sudah pensiun, saya pendiri BNSP yang pertama. Walaupun saya sudah pensiun tahun 2005, tapi sampai sekarang saya itu masih merasa punya tanggung jawab moral untuk mengawal. Nah, rupanya Pak, pengembangan kompetensi itu, sertifikasi kompetensi di negeri ini
itu juga ada tanda-tanda salah arah. Jadi salah arah dari jalan pulang itu. Ya. Kenapa? Saya telusuri dari kajian ini, sepertinya itu ada salah pemahaman hakikat. Jadi sertifikasi kompetensi itu yang dikejar itu sertifikatnya, ya, bukan kompetensinya itu sendiri. Sedangkan hakikat kompetensi itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara efektif, efisien, kredibel. Dampaknya apa? Produktivitas. Jadi punya sertifikat kompetensi tapi tidak bermuara pada peningkatan kinerja, sama saja, nggak ada gunanya. Nah, jadi saya menemukan metode mungkin ya, cara kita nanti Pak mengembangkan sertifikasi, ya, pemahaman sertifikasi itu jangan karena sertifikatnya, jangan karena kertasnya, tapi hakikatnya, kompetensinya itulah the ultimate goal-nya yang harus dicapai. Apapun yang dilakukan itu harus bermuara pada pencapaian ultimate goal tadi, kompetensinya itu. Nah, terus ternyata pas sekali ya Pak, kalau salah tolong diberi Pak Kiai. Itu ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Itu kan sumber kompetensi Pak. Artinya apa? Nabi mengamanahkan ya, apapun yang kamu kerjakan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, kerjakanlah secara kompeten agar tidak menjadi hancur, rusak. Nah, kalau ini kita terapkan ke dalam dunia nyata, kalau suatu organisasi kacau balau, itu berarti dari kepalanya sampai anak buahnya nggak kompeten. Ya, apabila urusan bukan ahlinya, tunggulah ke hancurannya. Jadi bukan hal baru ternyata kompetensi. Nah, jadi dari kajian ini terus terang di samping yang bersifat privat dan sebagainya, saya mencoba bagaimana itu menerapkan hal-hal prinsip tentang hakikat privat itu kalau diaplikasikan dalam metode pembelajaran kompetensi, metode belajar dan sebagainya begitu. Nah, sehingga orang mempelajari sesuatu itu tahu arahnya mau kemana, apa sih yang mau dicapai. Kalau kita berjalan tanpa tahu kemana arahnya, apa yang harus dicapai, akhirnya formalitas semua. Akhirnya untuk dapat ijazah nyogok ya sebagainya gitu. Nah, saya kira ini penting sekali Pak Prof. Bumur ini waktu beliau jadi menteri saya anak buahnya. Waktu di lembaga prioritas nasional beliau ketua koordinatornya, saya anggotanya juga. Jadi mungkin kajian ini Pak nanti bisa kita jadikan nur cahaya untuk apa namanya menyinari pengembangan metode-metode yang efektif dan efisien. Saya kira itu saja karena saya bukan ustadz jadi nggak banyak bicara yang itu ya, hanya aplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mujiman atas tanggapan dan sedikit pengetahuan kepada kita semua. Nah, selanjutnya karena sudah sore hari juga, sekarang akan ada penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Made Danatangkas. Kepada Bapak Made dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, pada sekitar berapa jam nih? 3 jam, kira-kira 3 jam lah ya, atau 2,5 jam. Kita sudah kumpul dan juga tadi bincang-bincang dan juga mendengarkan dari Pak Kiai ya, dan juga beberapa komentar dari Prof. Bomer, Pak Sultan, dan juga Diripedia dari Pak Luluk ya. Akhirnya
kita bisa mengakhiri ini ya, karena sesungguhnya kita semua sebenarnya makhluk sorga ya. Kita ini makhluk spiritual sebenarnya, datang ke bumi ini ya. Kan karena tidak seterusnya di bumi ini menetap. Karena kita makhluk spiritual, makhluk sorga ya, seyogyanya kembali ke sorga lagi gitu. Nah, tadi dengan kajian-kajian ini harapannya di antara yang hadir ini semua nanti ada yang masuk sorga, tolong diajak teman-teman ini supaya ditarik ke sorga ya. Ya. Setuju nggak ini? Siap ya, siap. Nah tadi oleh karena kita ini adalah bagian dari makhluk spiritual ya, dan tadi juga sudah ada usulan-usulan melanjutkan terus kajian-kajian ini. Tadi ada usulannya sebulan sekali, ada yang usulannya 2 bulan sekali. Ya nanti kita lihat Pak perlu ya. Kita punya 2 pos Pak, satu posnya di Rawamangun, satu posnya di sini gitu ya. Nanti kita atur ya. Semoga apa yang kita niatkan ini, apa yang kita jalankan hari ini, setelah kemarin di online, akhirnya offline, dan alhamdulillah mata hati kita, mata batin kita semakin terbuka gitu ya. Ya, amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kira ini menjadi sebuah komitmen kita. Dan saya berharap karena di sini mohon maaf tidak semua bisa bicara tadi ya. Saya lihat banyak yang mau bertanya, banyak mau komen, banyak ini, tapi karena waktu mohon maaf nanti setelah penutupan ini sebenarnya tidak ditutup selesai tidak. Tapi kita masih buka lah. Kalau masih ada yang bapak-bapak, ibu-ibu nanti bicara, karena kajian jalan pulang ini membutuhkan juga logistik Pak ya. Dulu pada saat perang Nabi Muhammad, perang Sultan Al-Fatih gitu ya, semua membutuhkan logistik Muhammad. Jadi kita perlu memperkuat ekonomi juga nih. Jadi setelah rapat ini, setelah pertemuan ini, nanti bagi yang memang perlu membahas ekonomi bisnis silahkan di sini. Silahkan di sini, nanti kita bagi grup-grup aja per meja ya. Yang dari Bandung ini urusan dunia akhirat ini, udah punya yayasan ya. Yayasan Super Connection Insani, Inovasi Insani. Jadi tadi kalau pendengar Pak Kiai itu matanya 2 Pak, tidak mata dunia aja. Kalau mata dunia nanti jadi mata dajjal nanti ya. Ini mata dunia dan akhirat, jadi melihatnya udah 2 nih Pak ya. Jadi tembus sampai ke sorga sana. Jadi nanti juga kalau yang urusan perfilman, production house gitu ya, mungkin bisa stay di sini nanti Pak Mas Jaya, ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Atau juga yang lain urusan pabrik kelapa ya, perusahaan kelapa. Ini ada tim, di sini ada banyak tim. Atau juga urusan energi, biomasa, atau mikro hydropower. Nah, ini Pak Urip sama teman-teman juga. Silakan nanti kita diizinkan oleh Pak Lulu sampai jam 24 malam ya Pak ya. Cuman perlu buka hotel nanti Pak, ini buka kamar. Dan juga yang urusan-urusan lain juga di belakang nanti ada Pak Cepi ya. Tapi ada satu yang urusan ini, urusan pemakaman Pak ada. Yang mau mendaftar Al-Azhar nih, pemakaman Al-Azhar ada di sini nih. Saya promosikan nggak apa-apa ya. Ini rumah masa depan ini ada juga nih. Jadi jalan pulangnya harus lewat pemakaman ya. Jadi di sini yang hadir lengkap Pak ini. Jadi urusan dari A sampai Z itu lengkap. Jadi kalau yang tadi bicara kompetensi atau mau membangun masjid, nih ada yang tim membangun masjid di Bali. Di Jemberana nih Pak, nih ada timnya membuat masjid di Jemberana. Tapi nanti kita kembangkan membangun Majapahit, Serambi Majapahit di Bali. Dan juga nanti dari koperasi ada juga, kemudian nanti dari Pak Arsi juga nih dan Pak Habib ya, mungkin nanti kita kalau memang berkenan nanti kita membahas terkait dengan dunia-dunia perfilman atau apa ya, atau pembangunan budaya lah, pengembangan budaya. Karena ujung-ujungnya di Indonesia ini kita merindukan sebenarnya kejayaan, keemasan para leluhur kita dari abad ke abad yang lalu itu bisa
terpelihara lah, jangan seperti sekarang itu terkoyak-koyak gitu kan ya. Jangan seperti sekarang ini udah etika apa ya, nilai-nilai adiluhungnya itu tidak dipegang gitu ya. Kalau dulu zaman Majapahit ada namanya Mitreka Stata, jadi kesetaraan antara daerah gitu kan Pak ya. Atau juga ada namanya apa namanya Pak, ya seperti Trihita Karana begitulah ya, model gitu ya. Jadi bagaimana penghormatan terhadap manusia, alam, dan juga tentunya kepada Tuhan ya. Ini tentunya kecintaan pada Tuhan ya, ini tentunya harus terus kita kembangkan. Jadi saya sangat senang sekali kalau kita nanti memang bisa lanjutkan terus offline maupun online ya. Kita akan buka terus hybrid lah. Dan juga tidak apa namanya, tidak, kalau ada usul-usulan di tempat-tempat lain juga bisa kita lakukan. Jadi demikian saya kira sebagai akhir kata penutup, terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah hadir. Pak Mamahit, terima kasih Pak ya. Luar biasa ini dari Raja Manado. Raja Manado apa Sulawesi Utara ya. Beliau ini ketua ketua apa namanya? Ketua apa namanya Pak? Ketua, kalau saya di Bali itu kan ada Terah Arya Kanuruhan gitu ya. Nah, itu seperti itulah. Kalau Bu Suryati juga nih, beliau nih dari Buddha Pak, dari Buddha. Jadi bisa hadir, walaupun keluarganya juga anak-anaknya ada yang Islam juga ya, Muslimnya. Menantunya apa ya. Jadi alhamdulillah ini bisa kita ketemu dan tadi disampaikan ya, mudah-mudahan acara ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Dan juga semua yang baik, yang benar dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan yang kurang adalah dari kita manusia. Dan semoga apa yang kita lakukan ini, kalau ada salah kurang mohon dimaafkan, LKMD Pak ya, lebih kurang mohon dimaafkan. Dan juga kita akhiri pertemuan kita dan ditutup dengan doa oleh Pak Kiai Ridwan Yusuf. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tenangkan hati sebentar, kita doa. Doa itu nggak akan dikabulkan kalau tidak ada energi. Saya sering diminta doa ya Pak Kiai, tapi nggak ada energi, nggak pernah dikabulkan doa itu. Pistol nggak akan pernah keluar pelurunya kalau tidak ada energi pada pistol itu. Betul Pak Mamahit? Harus ada energi. Doa itu harus ada energi. Nah, energinya yang disampaikan tadi itu pemahaman kita, the knowledge. Cahaya itu adalah ilmu. Ilmu adalah cahaya. Kalau itu yang kita terima, maka itulah yang menyebabkan doa itu menjadi terkabulkan. Pak Madi, terima kasih diingatkan bahwa kita harus balance. Ini ada forum bisnis. Libatkan saya juga. Saya memimpin panti asuhan. Kemudian saya harus mendamaikan orang di kampung-kampung, ustadz-ustadz ribut, saya datang mendamaikan. Perlu logistik Pak Made. Makanya saya jual sapi sekarang ini untuk kurban. Nah kalau mau, jadi bantu perjuangan, tepuk tangan luar biasa buat kita semuanya. Semakin bermanfaat buat orang banyak, semakin tinggi nilai kemanusiaan kita. Ya, nah, saya tinggalkan profesi sebagai konsultan demi apa? Mengkaji, dan ini akhirnya menjadi cahaya buat kita semuanya. Amin. Terima kasih. Mari kita bacakan Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulan fansurna minal kafirin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rahman, Tuhan yang Maha Kasih, ya Allah, letakkan kasih sayang pada hati ini ya Allah.
turunkan cinta pada jiwa ini ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang pencinta, karena Rasul kekasihmu kau turunkan dengan cinta ya Allah, sehingga terbentanglah cinta semesta alam, bangkitnya rahmatan lil alamin ya Allah. Kami semuanya cinta akan kemanusiaan, menjunjung tinggi persaudaraan ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, karena hari ini kita sudah di penghujung acara, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Made Dana yang sudah membuat acara silaturahmi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Lulu karena sudah selaku tuan rumah, dan juga terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ridwan sudah menyampaikan materinya hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semua yang sudah hadir hari ini, baik secara langsung maupun secara online. Ya, oke, baik. Saya selaku MC Marsha Putri Andini pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.